Shalom, selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Ibu Juni di pembelajaran IPS hari ini. Nah, seperti biasa, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita mengambil sikap doa. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih Bapa karena berkat rahmat dan kasih karunia-Mu, kami boleh bangun pada pagi hari ini, kami boleh melakukan aktivitas kami seperti biasa. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan melakukan proses belajar mengajar. Kiranya Engkau menyertai kami Bapa, Engkau menyertai anak-anak ini agar mereka mengerti dan memahami pembelajaran yang diberikan guru-guru pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, submateri kita hari ini yaitu tentang tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Di buku paket ada pada halaman 139. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama, kalian dapat menjelaskan prinsip ekonomi, motif ekonomi, dan tindakan ekonomi. Yang kedua, kalian dapat menganalisis serta mengkomunikasikan dan membedakan prinsip ekonomi, motif ekonomi, serta tindakan ekonomi. Baik. Kekuatan yang ada dalam diri seseorang untuk melakukan tindakan atau kegiatan itu disebut motif. Dalam tindakan ekonomis yang dilakukan seseorang, motif tersebut berasal dari diri sendiri dan berasal dari luar diri seseorang atau dari pengaruh orang lain. Segala kegiatan seseorang untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya disebut dengan tindakan ekonomis atau perbuatan ekonomis. Dan tujuan dari tindakan ekonomis adalah untuk mengendalikan agar pengeluaran tidak melebihi pendapatan. Kegiatan ekonomi manusia harus rasional agar mendapatkan hasil yang maksimal. Dan kegiatan yang rasional adalah kegiatan yang dilakukan dengan pikiran dan akal yang sehat. Baik, coba perhatikan dua gambar yang ada di slide ini. Nah, dua gambar di atas menunjukkan aktivitas yang berbeda dengan alasan yang berbeda pula. Dari gambar di atas, jelas bahwa setiap orang melakukan kegiatan yang selalu didorong oleh keinginan untuk memperoleh keuntungan. Nah, keinginan atau alasan yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi disebut motif ekonomi. Dan tindakan manusia selalu didorong oleh keinginannya sendiri. Keinginan atau motif yang mendorong manusia atau yang mendorong seseorang melakukan kegiatan ekonomi ada bermacam-macam. Ada 4. Yang pertama itu motif untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, motif untuk berbuat sosial. Yang ketiga, motif untuk mendapatkan penghargaan. Dan yang terakhir, motif untuk memperoleh kekuasaan. Baik, kita bahas yang pertama. Yang pertama itu motif untuk memenuhi kebutuhan. Nah, motif paling penting yang mendorong manusia atau yang mendorong seseorang melakukan kegiatan ekonomi yaitu ingin memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran. Setiap aktivitas yang dilakukan seseorang dengan harapan dapat memperoleh penghasilan. Nah, penghasilan itulah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Apabila penghasilannya tidak mencukupi, maka berusaha mendapatkan penghasilan tambahan dengan melakukan kegiatan ekonomi lainnya. Seperti itu. Jadi, kalau misalnya penghasilannya belum cukup ketika dia melakukan pekerjaan A, misalnya nih ibu-ibu ini kan, misalnya suaminya adalah seorang buruh, di mana ternyata gaji buruh itu tidak mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Oleh karena itu, ibu ini rela untuk keliling komplek, misalnya keliling komplek untuk mendapatkan penghasilan tambahan gitu. Yang kedua, motif untuk berbuat sosial. Nah, rasa kemanusiaan selalu ada pada setiap orang. Selain ingin memenuhi kebutuhannya sendiri atau kebutuhan orang lain, ya mereka juga ingin untuk menolong orang lain gitu, atau ingin membantu sesama manusia. Contohnya ketika ada banjir bandang, ketika ada gempa, ketika ada tsunami, pasti ada beberapa dari masyarakat Indonesia yang melakukan bansos atau bakti sosial seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu motif untuk mendapatkan penghargaan. Penghargaan yang dimaksud bukan sekedar mendapatkan pujian atau piagam, tetapi juga ingin status sosial yang lebih tinggi dari masyarakat sekitar. Nah, penghargaan diperoleh apabila ada usaha dengan rajin untuk memperolehnya. Nah, penghargaan di sini bisa berupa pujian juga sih, bisa berupa pujian, bisa berupa piagam,
bisa berupa kesetaraan sosial, dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah motif untuk memperoleh kekuasaan. Motif lain yang mendorong manusia melakukan kegiatan ekonomi adalah motif memperoleh kekuasaan. Manusia kadang tidak puas terhadap apa yang diperoleh, sehingga terus melakukan kegiatan dan mengembangkan usaha. Contohnya saja, di suatu desa ada pemilihan lurah baru. Pak Roy adalah salah satu calon lurah baru tersebut. Nah, ketika mencalonkan diri, ia memodali perbaikan jalan yang rusak di kampungnya dan menyelenggarakan pengobatan gratis kepada masyarakat di kampungnya dengan harapan dalam pemilihan kepala desa nanti atau lurah nanti ia mendapatkan dukungan dari masyarakat sekitar dan ia menang seperti itu. Nah, kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Bagi pelaku produksi, tindakan yang dilakukan harus menggunakan bahan baku yang bagus, tenaga kerja yang terampil, mesin yang oke, sehingga dalam melakukan proses produksi dengan efisien dan barang hasil produksinya berkualitas. Bagi distributor, berusaha agar barang yang disalurkan tepat sasaran. Bagi konsumen, dapat memenuhi kebutuhan dengan cara membeli barang dengan harga yang sesuai dengan kualitas yang oke punya. Nah, prinsip ekonomi ada beberapa pengertiannya. Yang pertama itu, prinsip ekonomi adalah usaha untuk mendapatkan hasil tertentu dengan pengorbanan yang sekecil mungkin. Selanjutnya, dengan pengorbanan yang kita keluarkan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Terus yang ketiga, berusaha dengan alat yang tersedia untuk memperoleh hasil yang maksimal. Yang terakhir, berpikir manusia yang digunakan untuk melakukan tindakan ekonomi. Nah, seperti itu. Nah, bahkan dalam dunia usaha, prinsip ekonomi berhubungan dengan sebutan efisien dan efektif. Efisien artinya kegiatan yang dilakukan tepat untuk mencapai target tertentu, dan efektif artinya apa yang dilaksanakan itu benar. Prinsip ekonomi baik sekali digunakan dalam segala kegiatan ekonomi, baik kegiatan produksi, distribusi, maupun konsumsi. Nah, orang yang menerapkan prinsip ekonomi dalam kegiatan sehari-hari, sebagai contoh ini. Contohnya misalnya si Jiufu. Jiufu ingin membeli sepatu, pergilah Jiufu ke pasar. Dan ternyata Jiufu memasuki dua toko. Toko yang pertama, toko X, harga sepatunya itu 387. Karena Jiufu ingin mencari tahu harga di toko lain, pergilah dia ke toko Y. Dan di toko Y, dia mendapatkan harga sepatu tersebut 300.000. Berdasarkan prinsip ekonomi, tentu Jiufu akan membeli sepatu di toko Y. Kenapa? Karena harganya yang lebih murah dan juga kualitasnya sama. Seseorang yang berpedoman pada prinsip ekonomi selalu melakukan pertimbangan-pertimbangan sehingga pengorbanannya dapat memperoleh hasil yang maksimal. Nah, prinsip ekonomi dapat diterapkan dalam kegiatan ekonomi, dan penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan-kegiatan ekonomi tentu dengan tujuan yang berbeda. Nah, berikut adalah contoh penerapan dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama, penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi. Contohnya, yang pertama, menggunakan bahan mentah atau bahan baku dengan mutu yang baik. Yang kedua, mendirikan tempat perusahaan yang dekat dengan bahan mentah dan bahan baku. Kenapa? Karena supaya tidak banyaknya terkeluar upah perusahaan untuk mendapatkan bahan mentah dan bahan baku tersebut. Yang ketiga, menggunakan tenaga kerja dengan upah murah. Dan yang terakhir, harus selalu hemat dalam biaya produksi. Jadi ada penataan biaya tersendiri supaya tidak rugi perusahaannya nanti. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi. Antara lain, yang pertama, menyalurkan barang dengan prinsip tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat tempat. Yang kedua, menempatkan perusahaan di antara produsen dan konsumen. Yang ketiga, memberikan layanan dengan baik. Dan yang terakhir, menggunakan sarana distribusi yang murah. Nah, selanjutnya yang terakhir, penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi, antara lain. Yang pertama, membeli barang dengan memilih terlebih dahulu. Jadi ada perencanaan terlebih dahulu.
Yang kedua, memilih barang yang kualitasnya bagus. Jadi ya meskipun murah, meskipun ada perbandingan, biasanya kita memang harus melihat kualitasnya. Kalau misalnya ada barangnya A dan barangnya B, harga A ada yang lebih mahal dan barang B murah, tetapi kualitasnya lebih bagus yang barang A daripada barang B, otomatis kita memilih barang A. Tetapi kalau misalnya ada kita mau beli nih barang A dan barang B, barang A lebih mahal, barang B lebih murah, tetapi kualitasnya sama, ya otomatis kita memilih barang B. Nah, seperti itu. Terus membeli barang sesuai dengan yang direncanakan, seperti yang pertama tadi ya, harus direncanakan terlebih dahulu. Dan yang terakhir, setiap awal bulan membuat daftar kebutuhan berdasarkan skala prioritas. Jadi yang diprioritaskan pada bulan itu apa saja, seperti itu. Nah, ini adalah penerapan prinsip ekonomi dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi. Baik anak-anak, sekian pembelajaran kita. Ibu harap kalian dapat mengerti dan memahami apa yang Ibu jelaskan pada pagi hari ini. Nah, kalau misalnya memang ada yang kurang jelas, kalian bisa langsung tanyakan ke Ibu. Dan nanti ada soal, Ibu mau kalian mengerjakannya dengan baik. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa. Dah.